Kelompok kami akan membahas tentang Kajian perkembangan emosional. Apa sih emosional itu? Kata emosional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah emosional, yang artinya menyentuh perasaan, mengharukan, dengan emosi beremosi, penuh emosi. Selanjutnya, pengertian perkembangan dan emosi. Yang pertama, perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik jasmania maupun psikis rohania. Selanjutnya, emosi. Emosi adalah suatu keadaan yang kompleks, dapat berupa perasaan atau pikiran yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul dari perilaku seseorang. Selanjutnya ada tahap perkembangan anak. Tahap perkembangan anak dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu periode prenatal, yaitu masa perkembangan yang terjadi di dalam rahim ibu mulai dari pembuahan hingga kelahiran, kurang lebih 270-280 hari atau 9 bulan. Dan yang kedua yaitu masa bayi, yang terbagi atas masa neonatal berumur 0-2 minggu dan masa bayi 2 minggu sampai 2 tahun. Dan yang ketiga yaitu masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak itu dibagi menjadi 2, yaitu masa prasekolah antara umur 2-6 tahun dan masa sekolah dasar yaitu 6-12 tahun. Selanjutnya adalah pengelompokan emosi. Pengelompokan emosi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah emosi sensoris. Apa sih emosi sensoris? Emosi sensoris adalah emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh kita, yaitu seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Yang kedua adalah emosi psikis. Emosi psikis yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan. Yang termasuk jenis emosi psikis ini diantaranya adalah 1. Perasaan intelektual, 2. Perasaan sosial, yang ketiga perasaan susila, yang keempat ada perasaan keindahan atau estetis, dan yang terakhir adalah perasaan ketuhanan. Selanjutnya yaitu pengaruh emosi. Pengaruh emosi ada 8. Yang pertama ada terpesona. Perubahan fisik yang terjadi yaitu reaksi elektris pada kulit. Selanjutnya marah. Perubahan fisik yang terjadi, peredaran darah bertambah cepat. Yang ketiga ada terkejut. Perubahan fisik yang terjadi, denyut jantung bertambah cepat. Yang keempat, kecewa. Perubahan fisik yang terjadi, bernafas panjang. Yang kelima, sakit atau marah. Perubahan fisiknya, pupil mata bertambah besar. Yang keenam, takut atau tegang. Perubahan fisik yaitu air liur mengering. Yang ketujuh, ada takut. Perubahan fisiknya, berdiri bulu roma. Yang kedelapan, yaitu tegang, perubahan fisik yang terjadi otot-otot menegang atau bergetar. selanjutnya perkembangan emosi. Perkembangan emosi pada anak. Yang pertama ada pada bayi hingga 18 bulan. Pada fase ini berperan dalam membentuk rasa percaya diri, cara pandangnya terhadap orang lain, serta interaksi dengan orang lain. Pada minggu ketiga atau keempat, bayi mulai tersenyum jika ia merasa nyaman dan tenang. Pada bulan keempat sampai ke-8, bayi mulai belajar mengekspresikan emosi seperti gembira, terkejut, marah, dan takut. Yang kedua, 18 bulan sampai 3 tahun.
Fase ini anak belajar membedakan cara benar dan salah dalam mewujudkan keinginannya. Kemudian dalam fase ini juga orang tua dapat membantu anak mengekspresikan emosi dengan bahasa verbal. Pada usia 2-3 tahun, anak mulai mampu mengekspresikan emosinya dengan bahasa verbal. Yang ketiga, usia 3-5 tahun. Pada fase ini, anak mulai mempelajari kemampuan untuk mengambil inisiatif sendiri. Pada fase ini juga, untuk pertama kali anak mampu memahami bahwa satu peristiwa bisa menimbulkan reaksi emosional yang berbeda pada beberapa orang. Yang keempat, usia antara 5-12 tahun. Pada usia 5-6, anak mulai mampu menjaga rahasia. Pada usia 7-8 tahun, perkembangan emosi pada masa ini, anak telah menginternalisasikan rasa malu dan bangga. Anak usia 9-10 tahun, anak dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial dan dapat berespon terhadap distres emosional yang terjadi pada orang lain. Pada usia 11-12 tahun, mereka mulai memahami bahwa penilaian baik buruk atau aturan-aturan dapat diubah tergantung dari keadaan atau situasi munculnya perilaku tersebut. Selanjutnya, fungsi dan ciri khas emosi. Yang pertama, fungsi emosi pada anak. Fungsi dan peranan emosi pada perkembangan anak yang dimaksud adalah 1. Merupakan bentuk komunikasi. 2. Emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. 3. Emosi dapat mempengaruhi iklim psikologis lingkungan. 4. Tingkah laku yang sama dan ditampilkan secara berulang dapat menjadi satu kebiasaan. 5. Ketegangan emosi yang dimiliki anak dapat menghambat aktivitas motorik dan mental anak. Selanjutnya, ciri khas emosi anak. Ciri khas emosi pada anak antara lain 1. Emosi yang kuat. 2. Emosi seringkali tampak. 3. Emosi bersifat sementara. Yang keempat, reaksi mencerminkan individualitas. Yang kelima, emosi berubah kekuatannya. Yang keenam, emosi dapat diketahui melalui gejala perilaku. Tingkat perkembangan emosi. Tingkat perkembangan emosi tidak terlepas dari tingkat kestabilan emosi seseorang yang meliputi emosi stabil. Pada seseorang yang mempunyai emosi stabil, mempunyai kecenderungan percaya diri, cermat, dan kukuh. Emosi stabil rata-rata. Seseorang yang mempunyai derajat rata-rata tingkat emosional, mempunyai kecenderungan emosi keseimbangan yang baik, sabar, tak memihak, dan berkepala dingin. Emosi labil. Seseorang yang mempunyai emosi yang labil, tergesa-gesa, bernafsu, sentimental, mudah tergugah, khawatir, dan bimbang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Keadaan anak. Keadaan individu pada anak, misalnya cacat tubuh ataupun kekurangan pada diri anak akan sangat mempengaruhi perkembangan emosional. Bahkan akan berdampak lebih jauh pada kepribadian anak. Misalnya, rendah diri, mudah tersinggung, atau menarik diri dari lingkungan. Faktor belajar. Pengalaman belajar anak akan menentukan reaksi potensial mana yang mereka gunakan untuk marah. Pengalaman belajar yang menunjang perkembangan emosi antara lain, belajar dengan coba-coba, belajar dengan meniru, belajar dengan mempersamakan diri, belajar melalui pengondisian, belajar dengan bimbingan dan pengawasan. Konflik-konflik dalam proses perkembangan. Setiap anak melalui berbagai konflik dalam menjalani fase-fase perkembangan yang pada umumnya dapat dilalui dengan sukses. Namun, jika anak tidak dapat mengamati konflik-konflik tersebut, biasanya mengalami gangguan-gangguan emosi. Lingkungan keluarga. Salah satu fungsi keluarga adalah sosialisasi nilai keluarga mengenai bagaimana anak bersikap dan berperilaku. Keluarga adalah lembaga yang pertama kali mengajarkan individu, melalui contoh yang diberikan orang tua, bagaimana individu mengeksplorasi emosinya. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi perkembangan anak.
Keluarga sangat berfungsi dalam menanamkan dasar-dasar pengalaman emosi, karena di sanalah pengalaman pertama didapatkan oleh anak. Pola emosi pada anak menurut Shamsu tahun 2008. Rasa takut. Takut yaitu perasaan terancam oleh suatu objek yang membahayakan. Rasa takut terhadap sesuatu berlangsung melalui tahapan. Rasa malu. Rasa malu merupakan bentuk ketakutan yang ditandai oleh penarikan diri dari hubungan dengan orang lain yang tidak dikenal atau tidak sering berjumpa. Rasa canggung. Rasa canggung berbeda dengan rasa malu, dalam hal bahwa kecanggungan tidak disebabkan oleh adanya orang yang tidak dikenal atau orang yang sudah dikenal yang memakai pakaian tidak seperti biasanya, tetapi lebih disebabkan oleh keraguan tentang penilaian orang lain terhadap perilaku atau diri seseorang. Rasa khawatir. Rasa khawatir tidak langsung ditimbulkan oleh rangsangan dalam lingkungan, tetapi merupakan produk pikiran anak itu sendiri. Kekhawatiran adalah normal pada masa kanak-kanak, bahkan pada anak-anak yang penyesuaiannya paling baik sekalipun. Rasa cemas. Rasa cemas ialah keadaan mental yang tidak enak berkenaan dengan sakit yang mengancam atau yang dibayangkan. Rasa marah. Rasa marah adalah ekspresi yang lebih sering diungkapkan pada masa kanak-kanak jika dibandingkan dengan rasa takut. Alasannya ialah karena rangsangan yang menimbulkan rasa marah lebih banyak. Dan pada usia yang dini, anak-anak mengetahui bahwa kemarahan merupakan cara yang efektif untuk memperoleh perhatian atau memenuhi keinginan mereka. Rasa cemburu. Rasa cemburu adalah reaksi normal terhadap kehilangan kasih sayang yang nyata, dibayangkan atau ancaman kehilangan kasih sayang. Duka cita. Duka cita adalah trauma psikis, suatu kesengsaraan emosional yang disebabkan oleh hilangnya sesuatu yang dicintai. Keingintahuan. Rangsangan yang menimbulkan keingintahuan anak-anak sangat banyak. Anak-anak menaruh minat terhadap segala sesuatu di lingkungan mereka, termasuk diri sendiri. Kegembiraan. Kegembiraan adalah emosi yang menyenangkan, yang juga dikenal dengan keriangan, kesenangan, atau kebahagiaan. Setiap anak berbeda-beda intensitas kegembiraan dan jumlah kegembiraannya, serta cara mengekspresikannya sampai batas-batas tertentu dapat diramalkan. Sebagai contoh, ada kecenderungan umur yang dapat diramalkan, yaitu anak-anak yang lebih muda merasa gembira dalam bentuk yang lebih menyolok daripada anak-anak yang lebih tua.